Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Seorang nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah dapat berbicara ketika baru lahir adalah Ini raket orang mana? siapakah nabi yang diangkat? Cukup dong, ini kan daripada bikin Sar. Ya bang, dan aku bisa sehari cuma 4 tahun. Itu nyerapin cepat, nggak bocor, tipis pula. Aman nggak sih buat kulit sensitif? Aman, soalnya nih dia ada dermatological. Ya, amin Tuhan memberkati. Seekor Raja Wali secara tidak sengaja menjatuhkan telurnya ke kandang ayam. Nah, tanpa disadari, telur Raja Wali tersebut dikerami oleh induk ayam bersama dengan telur ayam lainnya. Raja Wali kecil akhirnya lahir dan tumbuh bersama anak ayam. Induk ayam mengajari semua anaknya, termasuk si Raja Wali kecil itu, untuk mencari cacing sebagai makanan mereka dengan mengais tanah menggunakan cakar mereka. Induk ayam juga mengajari mereka bahwa walaupun mereka punya sayap, mereka itu nggak bisa terbang. Jadi si Raja Wali kecil pun tumbuh sebagai seekor ayam. Suatu hari, ketika sedang mengais tanah bersama ayam-ayam yang lain, si Raja Wali muda itu menyadari ada seekor burung besar yang sangat indah sedang terbang tinggi di angkasa dengan gagah perkasa. Si Raja Wali muda itu berkata kepada ayam-ayam lainnya, "Lihat, di atas sana ada seekor burung besar yang sangat indah sedang terbang. Wah, seandainya saya juga bisa terbang di angkasa seperti itu." Ayam-ayam kemudian jawab, "Hei, jangan mimpi. Burung yang kamu lihat itu seekor Raja Wali. Kamu hanya seekor ayam. Mereka memang dilahirkan untuk terbang tinggi. Sedangkan kita dilahirkan untuk mengais tanah dan mencari cacing. Jangan mimpi jadi Raja Wali. Kalian mending tinggal di IKN Nusantara atau The Line Arab Saudi. Dari luas areanya, IKN Nusantara lebih luas dibandingkan The Line Arab Saudi, di mana IKN memiliki luas 256.142 hektar, sementara The Line hanya sekitar 3.400. Dari segi sumber energi, IKN Nusantara menggunakan gabungan energi terbarukan dan juga energi tidak terbarukan. Sementara The Line menggunakan 100% energi terbarukan. Untuk kali ini, The Line dapat 1 poin. Dari segi lahan hijau, IKN Nusantara mengalokasikan 70% untuk terbuka hijau. Sementara The Line mengalokasikan 95% areanya untuk lahan terbuka hijau. Untuk ini, The Line dapat 1 poin. Kalau adu canggih, dua kota ini memang menggunakan konsep kota pintar, mulai dari smart traffic light, smart building, hingga smart grid. Untuk ini sama-sama dua-duanya seimbang. Kalau lihat target penyelesaian pembangunannya, IKN Nusantara ditargetkan selesai di tahun 2045, dan The Line akan selesai di tahun 2030. Untuk ini, The Line dapat 1 poin. Nah, kalau dari nilai poin sama-sama seri, tapi kalau gua lebih pilih di IKN Nusantara. Kalau kalian pilih mana? Hari ini kita akan terus berlari mengejar mimpi. Hari ini kita akan terus berlari mengejar mimpi. Hari ini kita akan terus berlari mengejar mimpi. Halo Dek, saya sudah di titik pembelian barang ya. Loh, kok cepet banget?
Enggak deh, saya lagi-lagi ngomong ke customer kalau saya sudah sampai. Betul gitu ngomongnya? Iya bener. Tapi Ibu berangkat dulu sana. Halo Rek, saya sudah di titik pembelian barang ya. Ini udah bener, nggak latihan lagi. Bener deh, Heavenly Coklat Bali kan? Nah, bener. Sesuai yang saya pesan ya, Bu. Saya mau kasih Proses pencetakan kertas daur ulang. Pertama, siapkan air dalam wadah. Oh ya wes sarah wah solo cepot. Tarona. Ini kenapa ada warga kita yang seperti ini? Ini korban pengungsian dari mana? Kan tidak ada bencana alam di sini. Jadi emang tidur di rumahnya kayak gini Bu. Jadi emang orang-orang di sini itu seperti itu. Saya sangat prihatin. Hati saya terenyuh melihatnya. Ingin hati saya memeluknya. Bisa kamu bangunin Tarona? Ya udah deh Bu, bentar ya. SPBU bukan cabang di laut. Ini untuk menerima hukuman. Saat ini sudah ada 70.000 warga yang menganut agama Kristen yang dipenjara di negara ini. Menurut seorang tahanan yang sudah dibebaskan pada tahun 2020 mengatakan bahwa dari semua warga yang beragama, hanya yang beragama Kristen yang paling keras hukumannya. Orang Kristen disiksa dan dipaksa berdiri selama 40 hari berturut-turut. Bahkan narapidana ini kehilangan kemampuan untuk duduk kembali. Mereka menganggap bahwa umat Kristen merupakan tangga terendah dari semua agama yang ada di Korea Utara. Baru saja Kim Jong-un menjatuhi hukuman seumur hidup. Ini kurang puas aja, kurang puas. Apa pengennya Bu Wewe apa? Ini ya kayak pelaku ini cukup 1 tahun, 2 tahun itu biar ada bagian serat itu. Soalnya sudah berapa tahun, selama 6 tahun saya sudah mendapatkan kesekian setiap hari 3 kali. Pagi jam 4:30, terus siang jam 11, sore jam 2:30. Saya nggak pernah di depan, masalahnya baunya itu nggak kuat. Sama saya kalau mau berangkat kerja jam 6 itu sudah buka pintu, sudah kotoran nggak tabung. Terus siangnya itu saya nyemprot. Kalau saya sempat nyemprot, ya saya semprot karena saya pulang dari kelihatan ke sini. kali ini aku pengen Ada yang nanya, Ustadz, apakah boleh saat mengakikahkan anak itu kita menyembelih kambing betina bukan jantan? Dalam Imam An-Nawawi menegaskan kebolehan berakikah dengan hewan ternak betina, baik hewan ternak dari jenis kambing ataupun domba. Meski boleh berakikah dengan kambing betina, namun memang terdapat sebagian ulama yang lebih mengutamakan berakikah dengan kambing jantan. Balik kampung orang mungkin kan yang orang gawa oleh-oleh. Nah, ujung wilayah Indonesia yang sebenarnya. Kita mulai dari ujung barat. Sabang memang merupakan kota paling barat di Indonesia. Tetapi ujung barat yang sebenarnya bukanlah Pulau Sabang, tetapi adalah Pulau Benggala. Untuk ke pulau ini membutuhkan waktu 7 jam menggunakan kapal dari Banda Aceh. Dan pulau ini tidak berpenghuni dan memiliki banyak batu-batuan di dalamnya. Yang selanjutnya untuk ujung timur Indonesia. Kabupaten Merauke merupakan wilayah paling timur Indonesia. Tetapi ujung timur Indonesia yang sebenarnya ada di Muara Torasi, yang merupakan muara dari Sungai Benchbach. Dan wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Ujung selatan Indonesia ternyata bukan Pulau Rote, tetapi ada pulau yang bernama Panama, yang juga berada di titik paling selatan dari benua Asia. Tetapi pulau ini masih masuk kecamatan Pulau Rote Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini pun tidak... Tebak, aku lagi di mana? Aku tebak, kamu pasti lagi lembur kan? terakhir step 18. Rekor kasur domino terbesar di dunia. Dari sapa wong kuliah kuwi penak nek jarene Andi mari to tak segebenge pot. Tempat yang banyak pohon bambunya biasanya angker. Masa sih? Tapi sadar nggak sih? Ternyata pohon ini luar biasa manfaatnya. Kita mulai dari akarnya. Selain mencegah banjir, akar bambu berfungsi untuk menyaring racun dan limbah. Akarnya juga berfungsi menampung air tanah sebagai persediaan air sumur. Batangnya bisa digunakan untuk bahan bangunan, furniture, alat musik, kerajinan tangan, bahkan bahan makanan yang biasa kita sebut sebagai sayur rebung. Daunnya bisa digunakan untuk membungkus makanan sebagai pengganti plastik. Pohon ini disebut sebagai pabrik oksigen karena menghasilkan 30% oksigen lebih banyak dari tumbuhan lain. Bambu juga menyerap lebih banyak karbon dioksida yang dihasilkan industri dan asap kendaraan. Jadi bisa menetralkan
pencemaran udara. Bambu adalah sumber terbarukan yang tumbuh lebih cepat dibandingkan pohon lainnya. Perlukah kota-kota besar di Indonesia memperbanyak menanam pohon bambu? Komen di bawah. Tempat yang banyak pohon. Kakek ini akan keliling Ka'bah pakai sepatu bot, guys. Jangan ketawa, ini serius. Dia naik haji pakai sepatu bot karena nggak punya telapak kaki. Kenalin dulu, inilah kakek Marlukat. Kakek Marlukat terlahir dengan kondisi tanpa telapak kaki. Tangannya hanya tersisa jari kelingking dan ibu jari. Sehari-hari kakek Marlukat berjalan tanpa alas kaki dan menggunakan pergelangan kakinya sebagai tumpuan. Namun di tanah suci nanti, dia akan menggunakan sepatu bot khusus yang dibuatnya, biar gak sakit katanya ketika bertamu ke rumah Allah. Makanya, kelak sepatu bot ini akan masuk surga bersama Ka'bah dan kakek Marlukat. Yang menarik, walaupun punya fisik yang gak sempurna, pria 87 tahun ini menabung haji dengan menjadi pedagang asongan di Jakarta selama lebih dari 30 tahun. Sedikit demi sedikit hasilnya ditabung dan dibelikan sawah di kampungnya di Madura sana. Tahun 2015, dia menjual 2 petak sawah itu dan memutuskan untuk daftar haji. Allah ridho dengan usahanya dan mengundang Marlukat 10 tahun lebih cepat dari jadwal yang direncanakan manusia. Akhirnya di tahun 2023, dia dan istrinya berangkat jadi tamu Allah dari Kloter ke-6, kota Surabaya. Jadi, mulai tabungan kalian sekarang, karena ada Daerah Balaraja tuh kenapa rasanya jauh banget sih? Orang kota kalau OTW ke sana berangkat rapi, pas nyampe udah demek duluan deh. Oke lah, kalau punya Fortuner tinggal nyalain lampu hazard, auto cepet sampai. Karena pada minggir saking silaunya. Lah kita cuma punya motor bebek legenda. Bayangin nih ya, lu harus lewat Bitung yang macetnya nggak masuk di akal. Ditambah lewat lampu merah 3 raksa yang selalu bikin deg-degan karena banyak polisinya. Lah ini daerah kabupaten kacaunya ngalahin kota dah. Kayak kemarin nih, niatnya gue mau ngantar haji wisuda ke Sohib di Balaraja. Tapi baru bayanginnya aja gue udah nyerah duluan. Akhirnya daripada gue harus melalui rintangan anak kabupaten, mending gue kirim pakai JNT Super yang Menjauh dariku. Bu Yani bongkar saja semua yang ada di situ dan sama-sama kita akan cerita. Turn it off. Septi bocah SD di Yogyakarta tinggal di kampung mati. Setiap harinya ia melewati jalan setapak, bebatuan, dan tanah merah untuk sekolah. Bocah SD itu tinggal bersama orang tuanya di Kampung Suci, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Jarak yang ditempuh Septi dari rumah ke sekolah lalu kembali lagi ke rumah sangat sederhana. Septi memiliki hobi melukis. 8 tahun lalu, gadis kecil itu memberikan sebuah pangsit. Ia menyelamatkan nyawa seorang pengemis laki-laki. Tetapi gadis itu tidak curiga. Ia tidak tahu jika anak itu dari keluarga kaya. Tindakan kebaikannya yang telah merubah takdirnya. 10 tahun ke depan, bocah pengemis itu sudah beranjak dewasa. Hormati tuan muda. Berdiri. Gadis yang menyelamatkannya tahun itu adalah Tutien Tuyet. Dia ada di mana sekarang? Aku sangat merindukanmu. Di mana dia berada saat ini? Tietu diserang oleh orang menggunakan asam dan menghancurkan wajahnya. Sekarang dia telah menjadi gadis yang nakal. Dengan marah, ia memerintahkan dengan cara apapun harus menemukan gadis itu. Di samping itu, gadis yang menyelamatkannya sekarang digertak orang. Ia berada di bawah kendali kakaknya. Kakak dan ibu tiri menghinanya. Apa maksudmu? Kau salah satu orang paling jelek, Fan Chao. Aku bisa membiarkanmu tinggal atau kau ingin keluar lagi. Menindasmu adalah kebahagiaan dalam hidupku. Mengapa begitu? Kau masih berani bertanya. Kau tidak mau membersihkan ini. Saya akan membersihkannya. Saya sudah selesai. Saudari gadis itu menuangkan sepiring bunga matahari ke tanah. Buat gadis itu mengambil masing-masing benih di sana. Ibu tirinya lebih jahat lagi. Aku masih ingin mengusir gadis itu dari rumah. Ketika mereka sedang bertengkar, seketika pria itu muncul. Ia menyelamatkan gadis itu dari ibu tirinya. Ia mengatakan, jangan menyentuh kekasihku. Apakah kamu ingin mati? Sayang sekali Tutuyat sudah hancur. Diam-diam ia mencari laki-laki di luar. Saya benar-benar membenci kebiasaan kamu. Pria itu ingin bercinta lagi. Ia menyuruh mereka berdua untuk meminta maaf kepada Tutuyat. Kakak perempuannya berkata bahwa pria itu adalah orang miskin dan pengecut. Beraninya kau masuk ke rumahku. Anak laki-laki itu tidak tahan dengannya lagi. Jadi ia menamparkan wajahnya. Ibu tiri masih memberikan penghinaan padanya. Akhirnya juga ia ditampar oleh pria itu. Tuyat buru-buru menghentikannya. Ia lalu menyuruh dia pergi. Kau tidak bisa menyinggung ibu dan kakak tiriku. Anak laki-laki memegang tangan gadis itu. Ia mengatakan padanya, aku bocah pengemis yang diselamatkan olehnya. Aku sudah lama mencarimu. Kali ini aku pasti akan membawamu pergi.
Pada saat itu pria ini memberikan sepotong batu giok kepada gadis itu. Sepotong giok yang dia berikan sebagai tanda keseriusannya. Sekarang dia mengerti dan keluar. Pria di depannya adalah pria pengemis 10 tahun yang lalu. Apakah itu kamu? Iya, ini aku. Maaf, aku terlambat. Pada saat itu kakak ini tidak tahu malu. Ia terus mencerca pria itu. Tanpa rasa hormat, ia menamparkan wajahnya lagi. Dia saudaraku. Saya melihat perlakuan Anda hancur. Dia melihat wajahnya dan merasa jijik. Jadi ia memaksa gadis itu untuk bergegas menandatangani petisi dan membatalkan pernikahannya. Tutuyat tidak mau tanda tangan. Sekarang dia lebih layak untuk Tieu Kiatan. Kami hanya memiliki Diunu di rumah kami. Aku bahkan tidak ingin menandatanganinya. Sekarang dia menjadi sangat menakutkan. Ia bersikeras tidak ingin menikahinya. Tapi melihat wajahnya sangat menjijikan. Kepada Tian Tuyet, kau masih ada dia. Saya pikir saya laki-laki itu pantas untukmu. Cepat tanda tangani. Jangan sampai mempengaruhi pernikahanku dengan dia. Apa yang kamu lakukan di sana? Kenapa tidak mau menandatanganinya? Ia ingin mengikuti Sao Jiakin. Lihatlah ibu dan anak yang jahat ini. Ia bukan priamu. Sialan. Sialan. Pria itu sangat marah. Sekarang dia mengambil surat pertunangan dari lantai. Menyarankan kepada Tuyet untuk menandatanganinya. Ia tidak pantas untukmu. Memang kau tidak layak untuknya. Titan setuju untuk menikahinya. Walaupun mereka berkata kamu jelek, aku tidak peduli bagaimana kau menjadi seperti ini. Di hatiku selalu ada kamu. Pria itu berpikir begitu bijak. Tapi tuan muda itu sombong. Di sisi lain ia terus menghinanya seperti itu. Dia juga suka merampok. Paman mengatakan apa? Ia miskin seperti Anda. Beraninya kau memukulku. Sialan. Apalagi yang bisa Anda katakan? Aku akan memotong lidahmu. Situasinya semakin buruk. Tuan muda harus segera pergi ke kompartemen. Ini adalah kekurangan keluarga kaya. Tapi ia menerima penghinaan yang buruk. Ini membuatnya kekurangan kesabaran. Bahkan sekarang ia lebih marah. Setelah itu ia memerintahkan bawahannya untuk menghajarnya. Tidak terduga Titan hanya membutuhkan beberapa gerakan untuk melawan mereka. Berani menyentuh wanitaku. Aku akan membuatmu mati. Jangan datang ke sini. Aku kekasih Tan Gia. Klan apa? Keluargamu adalah klan rendahan. Ia akan membawanya pergi. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Pergi. Kau sungguh mengecewakan. Mungkin ini akan sulit, namun kepergiannya akan mengurangi suatu bencana. Dia adalah wanita paling jelek di benua ini. Tidak ada yang membutuhkannya juga. Namun pria itu sungguh mengaguminya. Apa yang Anda tahu? Cepat atau lambat Anda juga akan menyesalinya. Kim Ming menyarankannya untuk pergi dengan cepat. Mereka pergi ke rumah sakit. Subtipe seorang gadis dengan penyakit kulit seperti dia. Bahwa ia perlu perawatan. Saya benar-benar berani. Apa yang kamu bicarakan? Jenis seperti dia ada banyak. Ia berani mengatakan penyakit yang dimiliki wanita ini. Apakah itu benar? Inilah yang dia alami. Tidak lebih dari 30 detik ia tidak bisa mengendalikannya. Kau harus ke toilet dengan cepat. Apa yang kamu bicarakan? Hei Titan, apa yang kamu lakukan? Dia hanya melihat seorang bapak-bapak yang sedang tidur sambil ngorok. Pernahkah kalian melihat tanaman unik ini di Rural Line? Tanaman tersebut memiliki nama Latin Aralia elata, kalau juga dikenal sebagai pohon Angelica Jepang. Jenis tanaman ini berasal dari Asia, khususnya ditemukan di negara seperti Jepang, Korea, dan Cina. Aralia elata memiliki beberapa nama lain seperti Taranoki dari Jepang, Chinese Angelica Green, dan Durap Namu dari Korea. Aralia elata tumbuh sebagai semak dengan batang berwarna coklat dan berduri, serta memiliki tinggi mencapai 10 meter. Daun dari tanaman ini berwarna hijau dan kemudian berwarna kuning hingga merah kecoklatan sebelum rontok di musim gugur. Bagian wujud dari Aralia elata dapat digunakan sebagai masakan seperti tempura atau digoreng dengan adonan tepung di negara Jepang. Selain digoreng, wujud dari tanaman ini dapat diolah dengan cara direbus, ditumis, atau bahkan diasinkan. Wujud Aralia elata dipetik di musim semi antara bulan April dan awal Juni. Tekstur empuk dan kenyal dengan rasa manis yang halus dan sedikit pahit. Wujud Aralia elata memiliki kandungan potasium dan antioksidan yang tinggi sehingga baik dalam mencegah kanker. Pernahkah kalian melihat tanaman unik ini di video Rural Line? Tanaman tersebut memiliki nama Latin Aralia elata. Oh, kok popnya warna kuning? Kan aku udah bilang di dokumennya warna pink. Kamu kalau dikasih kerjaan, kerjain dengan benar. Jelas-jelas ini pink. Iya, pink kok. Aduh, Man, tolong anterin berkas ini ke ruangan Bolivia. Perutku sakit banget. Oke.
Ren, itu apaan? Enggak, aku disuruh Bu Livi. Oh, disuruh sama nenek sihir itu ya? Aku heran deh sama dia. Umur sama, jabatan gak beda jauh, tapi tingkahnya emang kenapa tingkah saya? Aduh. Permisi Pak Bas. Anggi, Maaf Pak, saya permisi dulu. Aus, kamu cerita sama orang lain tentang apa yang kamu lakukan. Saya akan buat kamu menyesal. Wow. Hartono. Iya, kenapa? Ini uang yang gue pinjam minggu. Kamu benci komunis? Kamu harus simak ini dulu. Dulu ketika saya masih mondok, pada suatu hari kami pernah nonton film pemberontakan di 30 SPKI. Dan gara-gara nonton film itu, kami jadi punya satu bahasa tongkrongan yang baru, yaitu komunis. Jadi kalau ada yang nggak sholat, kami panggil dia komunis. Kalau ada yang gosok sendal, kami panggil dia komunis. Bahkan kalau kami lagi lomba lari, dia ketinggalan, kami panggil dia komunis. Dan orang yang paling sering nyebut komunis di situ adalah seorang senior kami. Dia ini nakal, brutal, suka ngatur, dan arogan. Jadi kalau ada yang nggak sesuai sama kehendak dia, gak ngasih ada makanan. Jika cerita sama dia, pasti teman ini tadi lagi pergi, lemari itu dicongkelnya, diambilnya makanan yang banyak tadi, terus dikasihnya ke kami, terus bajunya diobrak-abrik berantakan gitu. Nah ketika yang punya lemari ini balik, dia kaget, terus dia protes, ini siapa yang bongkar lemari saya? Saya, kata istrinya. Orang itu tidak boleh hidup di sini. Kalau mau hidup di sini, kita harus sama rasa, sama rata. Gak ada yang miskin dan gak ada yang kaya. Semuanya sama. Dasar kamu komunis. 10 tahun kemudian saya baca Das Kapital dan saya baca Komunis Manifesto. Dan saya langsung sadar. Ternyata yang komunis bukan teman kami yang pelit. Yang komunis bukan teman kami yang kalau lomba lari. Bukan yang gosok sendal. Tetapi yang mencongkel lemari yang ngasih makanan ke kami. Dan dia adalah senior kami. Maka sebelum kamu memiliki suatu paham tertentu, sebaiknya perhatikan dulu pola pikir dan sikap. Siapa tahu yang kamu benci itu ada di dalam pikiranmu sendiri. Atau bahkan Ini salah satu teori konspirasi yang paling gila sih yang pernah aku dengar. Tahu nggak? Tsunami Aceh di tahun 2004 itu ternyata rekayasa nuklir loh, namanya Project Seal. Udah pernah dengar belum? Yang benar, jangan ngarang deh. Oke, let's talk about it. Teori ini pernah dikeluarin sama Jerry Grey. Dia itu mantan tentara Amerika yang pernah ngeluarin 2 buku kontroversial. Salah satu bukunya pernah bahas soal kebohongan di 9/11. Emang dia bocorin apa soal tsunami Aceh? Nah, si Jerry the Grey ini bilang tsunami di Aceh tahun 2004 itu bukan bencana alam, tapi hasil dari termonuklir. Jadi gempa bumi waktu itu berasal dari ledakan nuklir? Betul, si Jerry ini ngerilis dokumen rahasia, nama dokumennya Project Seal. Intinya, Project Seal itu rancangan proyek Amerika untuk menyerang musuh lewat serangan gelombang laut, atau bisa juga dibilang tsunami buatan lah. Senjata pemusnah massal dong. Emang Amerika pernah pakai teknologi ini sebelumnya? Nah, sebenarnya ini pernah diuji coba bulan Juni tahun 1944. Sebelum mereka nyerang Jepang. Dua konspirator terkenal, Howard Bridge dan Jim W. Dean, itu juga mereka bilang kapal US Jimmy Carter itu penyebab utama dari tsunami Aceh. Tapi bisa aja ini cuma cocok loh. Bukti-buktinya kalau itu dikaitkan dengan tsunami Aceh. Nah, Kita bahas Turkinya dulu. Hotelnya bintang 4. Di Turki, 1 kamar berdua. Terus, tidak hanya di Istanbul, tapi Istanbul, Bursa, Konya, Erciyes, Kapadokia, Ankara. Di Turki, totalnya kurang lebih 6 sampai dengan 7 hari. Terus kita lanjut di Mekah dan di Madinah. Di Madinah, hotelnya Arkan Al-Manar setara. Jaraknya 50 sampai dengan 100 meter. Itu kita 3 hari. Terus kita ini 50 kursi dari 575. Jadi teriakannya nggak kedengeran. Udah gitu nggak punya TV, nggak punya radio, nggak punya koran lagi Bang Mamat. Sederet kritik BEM UI kepada pemerintahan Jokowi terakhir.
Jokowi milik parpol, bukan milik rakyat. Ini ya, saya sudah membaca nih beberapa semuanya itu harus dirangkul, jangan dipukul. Kalau nanti Pak Anies jadi presiden, kami memohon kepada Pak Anies, tolonglah kalau oposisi itu jangan dianggap sebagai musuh negara. 5 buah paling beracun di dunia. 1. Aprikot, mengandung racun pada bijinya. Pasalnya, terdapat cyanida, glikosida cyanogen, dan amin. Ini caranya bikin second skin complexion aku muncul. Sesampainya Bimo di Museum Wayang, dia beli tiket lagi. Kali ini dia tuh nggak mau pulang ke sorean, karena dia tuh sendirian. Jadi ada yang nanya, itu nanti disimpan kah sisa charcoalnya setelah nyerut pensil kayak gitu, pensil grafit? Betul, tapi bukan charcoal ya, grafit powder. Ini kita simpan. Kalau misalnya HB digabungnya sama yang HB, yang 2B digabungnya sama 2B, nomornya itu disamain untuk bikin tone paper kayak gini. Jadi kita bisa ngegambar secara negatif pakai beasiswa di luar negeri, ya teman-teman peserta SNBT mestinya lebih dari mampu buat dapetinnya. Tapi daftar beasiswa di luar negeri kan susah, tadi ikut prosesnya Bang. Sekarang ada Scholars ya, dimana kalian bisa dengan mudah dapat info. Dan juga di dalam Islam itu ada pembatal-pembatal keislaman, Mas. Seharusnya pembatal-pembatal keislaman ini dipahami, dimengerti, dihafal oleh umat Islam agar timbul kehati-hatian dalam perilaku kehidupan dan berkeyakinan beragama. Ada Mas, ada. Pembatal keislaman itu apa saja Pak? Ada 10 Mas, dan bagi orang awam seperti saya ini, metode cara menghafalkannya yang paling mudah adalah dengan metode saya Mas, yaitu sin, tawa, tikaf, lebak, benci, olok, si, bantu, tikut, cuek. Syirik, tawasul yang tidak syar'i, menjadikan perantara penyembahan antara dia dengan Robnya, membenarkan. Saya dulu suka kritik Pak Jokowi, padahal dekat, sering malam bareng. Satu dari rombongan 32 biksu yang melakukan ritual tudong dilaporkan sempat ketinggalan di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah karena sakit diare. Seorang relawan Ambarawa, Koko Komarulo, bercerita biksu yang tertinggal itu penuh pusing, mual-mual, dan diare. Biksu itu kemudian mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Jambu. Semula bingung mencari medis, akhirnya biksu itu diantar ke Puskesmas dan ditangani di sana. Sempat terdapat kendala biksu tersebut tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Setelah ditangani secara medis, Koko mengantar biksu yang sakit itu menuju ke rombongan yang sudah berangkat menggunakan ambulans. Saat itu rombongan biksu tudong sudah berada di kawasan Tempura, Kabupaten Magelang. Sesampainya di lokasi rombongan berjalan, Koko menuturkan biksu itu berpindah ke mobil yang juga mengawal mereka. Satu dari Jackson, ikannya udah mau mati. Kalau gitu nanti ambil bokol masak. Hari ini kenapa? Nggak jual banyak. Kalau gak kejual semuanya habis bakal kamu. Kayak kamu gak makan aja. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.